Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki pertemuan keempat dan presentasi yang kedua dari teman-teman mahasiswi FIAUD semester 3 dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Adapun materi yang akan disampaikan kali ini di mata kuliah filsafat pendidikan adalah terkait dengan landasan epistemologis filsafat pendidikan. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh Ibu Tin, Ibu Zidni, dan Ibu Masnuah. Bagaimana landasan epistemologis filsafat pendidikan itu? Nanti kita akan simak bersama-sama. Selain presentasi via video ini, juga pembahasan nanti kita akan laksanakan pada hari Sabtu jam 13.00 tanggal 3 Oktober 2020. Baik, mari kita simak bersama-sama presentasi dari ketiga orang ini, yaitu Ibu Tin, Ibu Zidni, dan Ibu Masnuah terkait landasan epistemologis filsafat pendidikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah filsafat pendidikan yang beranggotakan Ibu Tin Supriyatin, Ibu Masnuah, dan saya sendiri Zidni Farahtal Aisyah. Kami akan mempresentasikan tentang epistemologis dalam filsafat pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Tin Supriyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tin Supriyatin dari kelompok 2 dari ilmu filsafat pendidikan akan mencoba menjelaskan tentang landasan epistemologi. Nah, mungkin dari sebelumnya sudah dijelaskan dari kelompok 1 tentang filsafat pendidikan. Kali ini saya akan mencoba mengulas kembali tentang apa sih pendidikan itu. Jadi pendidikan itu dalam arti luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran, otak, atau kemampuan fisik individu. Pendidikan dalam pengertian ini berlangsung terus seumur hidup. Artinya pendidikan itu tidak berhenti saat ini, tetapi secara terus-menerus sampai mungkin akhir hayat kita pun harus ada dalam ruang lingkup pendidikan. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain yang dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Pengertian filsafat pendidikan, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai filsafat pendidikan. Contohnya dari Randall Karen via Camillis tahun 2009 mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafatif dalam praktik pendidikan. Filsafat bersifat perspektif, artinya filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan itu dan cara-cara yang umum harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Filsafat pendidikan bersifat analitik, tatkala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan perspektif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide yang lain maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya distorsi pemikiran,
konsep-konsep pendidikan diuji secara kritis, demikian pula dikaji juga apakah konsep-konsep tersebut memadai ataukah tidak ketika berhadapan dengan fakta yang berbeda yang berhubungan dengan berbagai istilah-istilah yang banyak digunakan dalam lapangan pendidikan seperti kebebasan, penyelesaian, pertumbuhan, pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan. Baik, kita ke landasan filsafat pendidikan. Di antaranya ada unsur-unsur esensial dalam landasan pendidikan. Ada 3 yang utama, yaitu landasan epistemologis, landasan ontologis, dan landasan aksiologis. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian landasan epistemologi. Pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, penggadaian-penggadaian, dan dasar-dasarnya serta bertanggung jawab atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dengan arti pengetahuan, dan kata logos berarti teori, uraian atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris digunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam bahasa Indonesia disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Masalah utama dari epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sebenarnya seseorang baru dapat dikatakan berpengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Artinya, pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Hal ini menyebabkan eksistensi epistemologi sangat urgent untuk menggambar manusia berpengetahuan, yaitu dengan jalan menjawab dan menjelaskan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dipertanyakan dalam epistemologi. Makna pengetahuan dalam epistemologi adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu sehingga ia dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Landasan etimologi pendidikan, etimologis adalah cabang filsafat yang disebut dengan teori pengetahuan dan pengetahuan. Epistemologi sangat penting bagi para pendidik. Nah, contohnya dari para ahli Akun Felu tahun 1988 mengatakan bahwa area kajian epistemologi ada referensinya dengan pendidikan, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama baik dalam bidang filsafat maupun pendidikan, sebagaimana dinyatakan oleh Dewey. Hanya saja antara epistemologi dan pendidikan terdapat perbedaan dalam hal prosesnya. Pendidikan sebagai proses memusatkan perhatiannya pada penanaman pengetahuan oleh guru dan perolehannya oleh peserta didik. Artinya jadi yang seorang guru itu istilahnya memberi. Nah, kalau peserta didik menerima gitu. Jadi ada timbal baliknya. Nah, tentang epistemologi itu sendiri, jadi ada prosesnya pendidikan sebagai proses memusatkan perhatiannya pada penanaman pengetahuan oleh guru. Jadi guru harus bisa memberikan atau menjelaskan kembali kepada peserta didiknya. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui,
sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang berpaham idealisme berperang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang telah ada dan bersifat latin dalam pikiran manusia. Metode pembelajaran yang tepat adalah dialog. Artinya dialog ini kita saling bertanya dan menjawab, seperti itu. Banyak persoalan dalam epistemologi. Di antaranya, bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Atau dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? Bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan permasalahannya. Kali ini nanti tentang metode pembelajarannya akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Mas Mua. Dari paparan saya mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Penjelasan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Maa akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Tin. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia mempunyai metode dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah 1. Metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum yang bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal sampai pada pernyataan-pernyataan universal. 2. Metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. 3. Metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte 1798 hingga 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia menyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. 4. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan dan akal yang disebut dengan intuisi. 5. Metode dialektis. Dalam filsafat dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates. Namun Plato mengartikannya diskusi logika. Objek dan tujuan epistemologi. Tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendatipun keadaan ini tak bisa dihindari, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya.
epistemologi lah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Epistemologi menjadi modal dasar dan alat strategis dalam merekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itulah presentasi dari kelompok kami, dan saya akan membacakan kesimpulannya. Pendidikan adalah proses yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lainnya yang dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi. Kimelar 1971 juga menunjukkan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal, yang artinya masalah-masalah pendidikan merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan ada 3 yang utama, yaitu landasan logis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Sarannya yaitu sebagai mahasiswa